Itu kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung, kasih bumbu kecap, itu bisa kalian makan. Andai bisa bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagiku, itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini Bang Guna, boleh saya bicara? Boleh saya bicara Bang? Gimana? Mbak, taruh lo Banyu, Iya. kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaan Banyu, Mbak, baru dia bicara. Iya. Siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu bicara. kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu bang. Silakan dijawab bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Itu hal karena dari cuci mulut tangan. itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal cuci tangan itu. dan tidak cuci tangan bang, bukan masalah makanan ini bahkan atau tidak. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kemahujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhizuma ya. Banyak kafir-kafir ataupun pendeta-pendeta ini mendatangi akhizuma ini dengan tujuan ingin menistakan, ingin mempermalukan akhizuma dan mempermalukan umat Islam. Ternyata semua itu berbalik arah kaum muslimin. Akhirnya senjata makan Tuhan, karena memang dari apa yang disampaikan akhizuma ini di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu ada korelasi yang pada akhirnya orang Kristen itu malu sendiri. Sesungguhnya mereka orang-orang Kristen ini bukanlah pengikut Yesus, melainkan pengikut setan. Itu benar adanya karena tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi risalah dari Yesus itu untuk disampaikan kepada Bani Israel. Nah, orang-orang Kristen ini datang dari mana? Entah dari mana, ya. Saya hanya ikut-ikutan, tapi ngotot itulah dia, penumpang gelap. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara, ya kan? Padahal Muhammad bukan Tuhan, Nabi berarti manusia. Ya, nah. Ini tolong saya hanya minta penjelasan saja begitu. Ya, baik. Ya kan. Baik. Ya. Jadi gini bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antaramu. Artinya, kalau kita taat kepada
Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti. Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini kan, selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada sahabat, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda, dan sekarang kita lihat di masyarakat. Contoh, itu, Bang. Ya kan? Contoh, Bang. Contoh. Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur menjelaskan. Dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Ya, oke. Ada. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma salah tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kuno, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu. Saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacanya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah 20 tahun pun. Yang beda yang mana Bang? Tunjukkan. Coba. Ya kalau jadi Bang Juma tidak tahu. Ya, silakan yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Mana bedanya mana? Ya ada yang main jari, ada yang kunut. Nah, dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Ya itu Bang Juma. Saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya bertanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya. Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. Ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka salah satu di antaranya mau dicontoh, silakan. Mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu Bang. Kalau kami sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan, dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada yang menggunakan. Gitu tapi saya begini Bang Juma begini. Tapi di antara mazhab itu kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu.
Kalau wudhu kesenggol perempuan ulangi. Mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Yang Semuanya benar. Nah, gitu Orang loh, yang mazhab. orang yang menyentuh wanita kemudian Nah. mau melaksanakan wudhu ulang sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum, gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu Yesus tayamum, kalian tidak tayamum, kan gitu bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk Oh, tidak bisa. Tidak Di bisa. di dalam kitab Imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudhu, makan babi, mandi, gereja bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab Imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab Imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini, kalau kita lari ke situ ya. nah inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, nggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Iya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah. Dan memang ada di kitab mereka. Oh, tidak bisa. Dulu, tuh. Tidak bisa. Saya mengikuti tunggu dulu, saya tidak bisa karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan, ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunat, bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasul. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat.
Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, Bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi? Nggak ada. Yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya, lupa anaknya kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu, Bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, dinosaurus, karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu, Bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan kemudian untuk makan apapun. Seperti itu, Bang, ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan. Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa, Bang? Kristen. Bukan, Bang Andi. Siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi, sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan Saya sudah bilang, Tunggu mengaku dulu, aja Bang bahwa Juma. kami Kristen Kasih kesempatan saya bicara. sama seperti Kasih kerah saya kesempatan tidak bicara. diberikan aturan main. Bilang gitu, Bang. Di Kristen tidak diberikan aturan main makan, bebas seperti monyet, mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan, Abraham diberikan aturan makan, Musa diberikan aturan makan, Yesus diberikan aturan makan, Nabi Muhammad diberikan aturan makan, Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa, pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter, kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa, Bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini Bang Juma, boleh saya bicara? Boleh saya bicara, Bang? Gimana? Mbak, taruh lo Banyu, Iya. kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaan Banyu, Mbak, baru dia bicara. Iya. Siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu bicara. kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip, Bang, itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu, Bang. Silakan dijawab, Bang.
Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi Itu hal karena cuci dari mulut tangan. itulah, dari hatimu itu yang dijaga. Itu hal Menghina. cuci tangan Itu. dan tidak cuci tangan, Bang. Bukan masalah makanan mini bahkan atau tidak. Gak ada itu. Bang Bukan Jas, masalah babi. itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing. Akal kucing muncul. Akal ayam, akal semut. Ya, Ini yang ngomongin Di dalam haram. kitab haram Matius sebenarnya. itu, Bang. Situasi Bukan itu di daging Matius babi itu boleh dimakan tapi situasi tertentu. Betul kan Bang Juma dalam Al-Qur'an? Iya, berarti bukan Iya, haram betul. ya. Betul, tetap haram itu, saudara. Babi itu tetap haram, tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi Oh, berarti makanan yang lain. ya kalau haram ya Boleh. haram lah selamanya. Itu darurat. Itu. Itu darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi. Apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud karena darurat. Coba tanya kepada praktisi Yudaism, sahabat kita Akhi Billy. Iya. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk bisa makan, karena kalau enggak dia mati. Mati. Nah, ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada tiga hal yang mendingan kita pilih: kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, nggak apa-apa, kita makan. Pikuah makanan. nefes, menyelamatkan Apa-apa, jiwa. darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang Gak usah kau Apa naik sih? kau Manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, ya, Kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di kamu mana. boleh. Anda jangan mempreming-preming seperti itu. Nanti penontonmu pendengarmu makin sesat. Jelas dong. udah, diam, 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia lalu membawanya kemudian ke pasar daging dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya, Boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab Bang Juma. Ya, dan Ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balao, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual. Pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada, Bang. bimut. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data. Coba kau baca dulu itu.
Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu, baca dulu, baca dulu, woi. Berasumsi. Iya kan begitu. Coba Bang baca Andi, dulu, Bang Andi, baca dulu. coba, Ya, coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan Yohanes daging. berapa? Yohanes 6 ayat 54. Saya baca ya. Saya baca ya, tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada hari zaman. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau Bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis Bang, itu data. wait, Coba Karena terangkan saya ini Bang. bertanya, Saya baca dulu, kalau- saya baca sekali lagi baru Anda terangkan ya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini daging siapa Bang dimakan ini Bang? Silakan. silahkan. Ya kalau baca letter tag Anda tafsirkan seperti itu nanti. Saya nggak nafsir lagi nanya. Orang lagi nanya. Saya ulang lagi. Alegoris. Saya ulang Ini lagi. saya mau tanya dulu. Saya ulang lagi, diam dulu. Nanya melulu nggak pernah jawab. Diam dulu. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku. Ini daging siapa dan darah siapa? Silakan. Jawab. Nanya melulu nggak pernah menjawab. Ini daging siapa dan darah siapa? Dimakan dan diminum. Jawab. Sekali-kali menjawab ya Bang. Bro, giliran ditanya nggak pernah Ulangi menjawab. lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Oke, saya baca lagi. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Pertanyaannya, ini daging siapa dan ini darah siapa? Silakan. Pingsan dia. Bang Yuma pingsan anak orang nih. Bukan aku lah Bang. Bang Billy nih bikin pingsan anak orang nih. Bang Billy nggak bener lu. Pingsan lo. Pingsan. Gimana dong? Masih punya nyali kau Juma. Mantap. Mompos sih Masih punya sama nyali ternyata kau ya. Oke, Juma. Kita mulai. Sekarang Jas, daging siapa, darah siapa itu yang dimakan dan diminum? Jawab dulu. Jawab dulu. Itu saya terangkan itu mengikuti ajarannya, menerima, paham. Udah, kalau mengikuti pikiranmu saya tidak mau. Karena Anda mengartikan daging. Daging sesungguhnya. Jadi saya sudah terangkan, Anda maksa terus. Jadi kan susah begitu. Saya mau menanya nih ya, Bang Juma. Enggak dulu, saya jawab mau dulu, nanya. jawab dulu. Enggak bisa. Ini daging siapa, darah siapa? Jawab dulu. Itu perumpamaan bahwa kita menerima ajarannya, mengikuti perintahnya. Itu artinya itu. Orang daging kok perumpamaan, kok daging? Daging perumpamaan dia apa? Daging. Nah, sudah. Jadi kalau hanya mengikuti pikiran jalan pikiran, Enggak, ini tertulis. Daging itu umpamanya apa? Darah itu umpamanya apa? Kan perumpamaan nih, silakan. Macet. Kan perumpamaan ya. Nah, itu daging umpamanya apa? Darah umpamanya apa? Ngomong dong, daging itu umpamanya roti. Saat perjamuan kudus, daging roti. Kalau darah itu anggur, mabok dikit. Jawab dong kayak gitu. Perjamuan kudus lu makan roti ibarat daging Yesus lo. Lu minum anggur campur alkohol, yaitu ibarat darah Yesus. Kau itu nggak mau menjawab ah. Menyerah aja Bang. Pulang yuk. Bang. Jas, pulang yuk. Boncengan kita yuk. Daripada jadi bulan-bulanan di sini Bang. Ada luka tahunan Uluna Bang Zuma, ada luka tahunan di bawah naik kan gimana? Ini nabinya orang Kristen ini.
Silakan, selamat malam Bang Luga. Bang Luba. Selamat malam. Misalnya. Malam. Jadi Wanes ini kan mau mendirikan kerajaan di hadapan rasul-rasul. Menurut Bang Juma gimana? Nah, ya harus jadikan Bang Luga ini sebagai pembawa petunjuk mereka lah. Harus. Iya saya bilang, tapi kan mereka ini kan ngotot, ingin menunjukkan kepiawaiannya dalam bersilat. Mereka mengeluarkan jurus-jurus mabok di depan saya. Menurut Bang Juma gimana? Perlu nggak setempeleng muncungnya ini? Aduh, gimana dong? Ini orang-orang Kristen ini kalau mereka mengimani kitab Wahyu, ya mau tidak mau mereka harus mengakui kenabian ini. Luga, iya betul. Jadi kalau Luga ini harusnya dianggap sebagai nabi abad baru bagi kekristenan. Iya. Jadi mereka ini iri kan, karena kan Bang Juma dan kawan-kawan sudah mendukung Luga sebagai nabi Kristen. Yeah. Bang Billy juga perwakilan dari Rabi Jerusalem juga sudah mendukung Luga. Nah, Wanes ini berpikir nanti kita mau makan apa? Ya dalam hati gue ya itu dari lo lah. Lo mau makan nggak makan juga, kalau lo menolak Nabi ya itu urusan lo. Itu dia makanya. Tadi teman kita Kristen itu saudara akal tuh, coba luruskan dulu itu Bang Luga. Siapa itu? Itu si Kibinirin. Kabur dia itu. Enggak, itu di 1 Korintus 10:25 semua daging boleh dimakan ya kayak yang dijual di pasar ya. Boleh. Makan aja, Pak. Iya Kak, boleh semua. Boleh lah. Daging. Kalau daging Yesus sama darah Yesus itu dimakan, diminum juga. Kalau itu kan simbol. Ini kecil suaramu ya. Kalau itu kan simbol, bro, simbol itu. Bukan berarti. Kalau daging simbolnya apa? Artinya kan darah Yesus itu dan dagingnya itu kan benar-benar Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku, makan roti, akulah roti hidup. Jadi ketika kita makan dagingnya Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup yang turun. Ini Kristen kok kanibal ya, kanibal gitu loh. Gimana? Itu bukan kanibal, itu cuma simbol doang. Karena Tuhan itu kan sang pemberi hidup, tubuhnya adalah makanan. Makanya kita itu kan hidup dari Tuhan, karena kita makan itu sebenarnya lambang supaya kita tetap memiliki kekuatan dan kehidupan. Seperti itu. Itu kalau ada perjamuan kudus apa yang dimakan enggak? Roti, tapi roti itu dimani sebagai tubuh Kristus, seperti itu. Oh, jadi kalau makan roti itu ibarat dagingnya Yesus gitu ya? Betul. Kan Yesus kan badannya udah naik ke sorga, nggak mungkin kita makan. Terus ya kan? simbol darah apa simbol darah? Darah itu adalah kehidupan. Barang siapa minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Iya, apa yang diminum? Apa yang diminum nggak? Darah itu kan Amer, yang diminum amer. Sebentar. Darah itu kan nyawa. Nah, ketika kita Roh Kudus memenuhi kita yang adalah lambang darah Yesus, kan Roh Kudus itu kan kuasa dan kehidupan dari Tuhan, sehingga kita menjadi hidup kembali. Kita bisa bertahan hidup kekal tuh karena ada Roh Kudus itu. Nah, itulah darah Yesus itu adalah Roh Kudus itu. Roh yang kekal. Itu adalah Allah Ibu, Allah. Nggak usah lah itu gak. Jadi kalau anggur itu apa? Kalau biasa orang perjamuan kudus ada anggur, ada roti, gimana itu?
Ya, itu lambang aja, simbol aja bahwa kita itu percaya kepada Yesus, kita minum darahnya menyatu dengan Yesus, dilambangkan dengan minum anggur dan makan roti perjamuan kudus, seperti itu. Oh, darahnya itu ya. Itu anggur ada alkoholnya ya? Ya, sedikit mungkin nggak masalah sih kalau cuma sedikit doang. Asal jangan berlimpah-limpah lah, ntar mabok nanti. Lu pernah mabok gak minum itu? Enggak, cuma dikit doang. Satu sloki kecil itu. Tapi pendeta ada yang goyahnya nggak bener kayak mabok. Ya itu kan dia sengaja, itu mungkin dia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Itu ada yang mau mualaf katanya itu. Diturunkan itu. Tadi dia WA saya katanya ada yang mau syahadat siapa. Silakan naik. Iya, itu naik lagi. Jangan diturunkan. Aduh, diturunkan. Naik lagi bang, minta naik lagi. Ya silakan naik lagi, Abang Bingung. Itu komentarnya. Entar dulu kak. Ada yang mau mualaf katanya. Sepan naik lagi Sepan. Abang bingung tadi itu. Ini nih, aku bingung ini. Ya ini. Silakan bang. Setiap hari ada yang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya bang ya. Lagi saya undang ya. Tapi syaratnya itu kok harus on cam, KTP-nya nanti dikirim ke saya dulu, gitu bang. Itu syaratnya ya kalau di media online gini. Supaya kita tahu alamatnya, tidak ada prank-prank gitu. Habis itu nanti saya video call sama dia. Harus jelas nomor teleponnya. Kayak Demian, jelas video call, sering video call gitu. Siap bang. Ya, silakan diundang naik bang. Sebentar ya. Udah 600 lebih nyarinya. Bang Ipul. Itu. Mana? Mana Bang Ipul? Bang Jumat enggak ada. Oh, Bang Ipul dinaikkan dulu bisa enggak? Bikin dong kalau ada ya, silakan minta naik di multi. Bang Ipul minta multi, Bang. Minta di multi ya. Siapa namanya? Oh, saya turun dulu ya. Iya, nanti naik lagi Bang ya, kalau memang kita butuhkan ya. Apple 3 akun ini ya. Silakan Bang Andi, dikonfirmasi Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Izin menyampaikan sesuatu ini Bang Da. Ini ada yang mau mualaf katanya di komanya Bang John Beleng-Beleng, tapi minta Bang Gurunda Juma yang memandu beliau. Di komanya Bang John Beleng-Beleng Bang. Sekarang ditunggu, beliau sudah ada di sana, tapi mau dipandu sama Gurunda besar kita Bang Juma. Gurunda besar. Iya, maksudnya John Beleng-Beleng itu siapa Bang? Saya kok baru Bang dengar. John Beleng-Beleng. Nanti saya kirim ininya linknya di DM, nanti izin follow dulu Gurunda. Maksud saya gini loh Bang. Ya? KTP yang mau syahadat ini apakah sudah diserahkan ke tim API? Belum Bang Dan. Karena KTP sudah ada, nomor kontaknya sudah jelas, dia siap open cam, dan dia juga sudah bulat katanya kan, sudah jelas, sudah real lah, tinggal menunggu yang mau memandu beliau Bang Dan. Baik, ke sini aja mungkin Bang, suruh ke sini ya. Di komanya Bang John Bang, karena yang yang memandu beliau dari lama Bang John Beleng-Beleng Bang. John Beleng-Beleng. Iya.
Iya, nggak apa-apa. KTP-nya dulu Bang, KTP identitas, dan siapkan tim kita untuk ini, untuk membacakan doa kepada beliau. Sudah ada? Sudah Bang, sudah kita persiapkan di sana. Komalnya sudah disterilkan. Tinggal berangkat aja ke komalnya Bang John Beleng-Beleng, Bang. KTP sudah. KTP tinggal nanti saya bagi juga kan, karena sudah ada di saya, untuk nomor kontaknya sudah siap, dan KTP-nya juga udah kemarin Kalau sudah diizin Bang, dikasih. kalau udah lengkap kayak gitu, kenapa nggak disadatkan aja di sana Bang? Mau sama Gurunda katanya. Ya Gurunda di sini. Iya, cuman itulah ya. Ya kalau memang mereka manut, ya orangnya yang kesini dong. Kan gitu Bang. Apa orangnya yang suruh kesini ya? Nah itu yang pasti. Tapi minta slot 2 lah ya, untuk Iya, Bang John gampang. Beleng dan sama orangnya langsung ya. Iya ya, ini saya satu minta rumah. slot 2 aja. Ini 2-0 nih, silakan. Kita tunggu. Ya. Siap. Ya. Siap, saya turun dulu ya, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTP-nya nanti diminta Bang Hendi ya? Wajib itu, nomor teleponnya juga. Terus kita tanya dulu seperti apa kan gitu. Habis itu kita telepon Ustaz Alif atau Pak Desugi atau Ustaz Tata ada. Gitu ya. Setelah monitor, biasanya setelah rundanya jam 2 gitu. Monitor setelah Sudah tidur. Oh, sudah tidur ya. Orang tidur ngomong. Iya, kasih shot buat Pak Ketum lagi kalau ada. Dihubungi Bang Hendi. Bukan gimana ya, bukannya Banyuma nggak mau ke sana. Kalau Banyuma hanya sendiri ke sana, tidak ada tim API yang lain. Ya bagaimana API bisa mengeluarkan sertifikat kalau Banyuma hanya sendiri? Betul. Itu. Kami juga dari tim API itu melindungi Banyuma, jangan sampai Banyuma nanti dipersalahkan kalau seorang diri kan gitu. Itu intinya di sana ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham lah bahasa seperti ini. Jangankan berbuat salah, berbuat baik aja digoreng-goreng di luar sana. Salah melulu, nggak ada benarnya Banyuma di mata mereka. Gitu loh. Satu kata aja itu digoreng sampai dunia ini kiamat. Bayangkan itu. Karena pertanggungjawaban ke depannya sesudah itu, siapa yang bina dia nanti. Habis dia mualaf, siapa yang bina. Nah, terus sertifikatnya bagaimana, mengalami kesulitan dan seterusnya siapa yang pantau. Kalau kami API kan strukturnya udah sampai ke akar rumput di seluruh Indonesia. Begitu, jadi jangan disadatkan orang habis itu dilepas, kemudian dia buka komal sendiri, seakan-akan dia sudah mualaf buka komal, pargoy, ending-endingnya adalah donasi. Itu yang kita tidak inginkan. Banyak loh yang kayak gitu. Kayak Al-KTP kemarin itu. Iya. Contohnya si Candy lah. Si Candy waktu itu kan memang belum terlalu terorganisir ya. Disalatkan oleh temen. Ternyata ngeprank. Ya gua cari rumahnya. Temu. Ya, kalau sudah ada Bang Beleng-Beleng di bawah sebagai pemilik komal, silahkan naik Bang Beleng-Beleng. Beli naik aja Bang Beli. Bang Willy menghormati dia. Tapi ini kalau Bang Willy rekam layar, kemudian dia jalan VT, banjir mu'alaf gitu kan.
Di VT-nya. Konten kejang-kejang semuanya. Di VT-nya Bang Billy itu. Ada yang belum tahu Bang Billy seperti siapa. Bang Billy itu keluarga besarnya Muslim, ibunya Muslim. Kalau nggak salah ya Bang Billy ya. Gitu. Iya betul. Ibunya Muslim. VT-nya Bang Billy. Nah, ini. Iya Bang Billy, ibu Muslim ya Bang Billy ya. Iya muslimah semua. Om kan orang namanya orang Deli Serdang kan, orang Deli tuh muslimnya apa? Fanatik. Semua om dari mama tuh muslim. Jadi keluarga inti nggak ada yang makan babi ya? Nggak ada. Ya. Ayah Bang Billy kan Kristen tapi tidak percaya Paulus kan, Bang Billy ya? Iya. Iya kan, Iya, Bang Billy pas cerita kan. Iya, dia tuh justru yang apa? Membuka aku berpikir, wah ini waktu masih pendeta ya, ini Paulus nggak bener ini, nggak bertentangan dengan Taurat ini, kata dia. Dia yang itu. Terus waktu dia masih sehat, sembayangnya udah nggak pada Yesus, sembayangnya ke Yahweh gitu, Yahweh. Begitu. Cuman kan dia nggak tahu yang harus sekarang lagi sakit stroke, jadi udah diambil ingatannya, sekarang jadi steril, bersih, nggak punya beban pikiran yang stres lagi, makanya sekarang sehat beliau. Cuman memang ingatannya sudah pikun ya, dan rada jalannya susah, namanya stroke ringan, tapi bisa jalan tapi lambat sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saya ini ya WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu. Ini kalau nanti moderator kalau ada Mariel ini akunnya atas nama Mariel nanti di up aja ya. Iya, pemilik komalnya juga kalau bisa suruh ke sini Bang ya, Bang Billy. Udah. Bentar, kita pakai linknya dulu. Namanya unik juga ya, John Beleng-Beleng. Itu official Blender Bang, officialnya Blender Bang. Sama officialnya saya juga kan mantan official Blender Bang. Beleng-beleng itu bahasa Bugis. Mau tahu artinya Bang Billy? Apa itu beleng-beleng? Kayak on. Oh. Tanya aja Banyu. Beleng-beleng itu on Banyu ya. Iya. Bengo-bengo. Idiot. Ya. Idiotai. Mariel, mohon di multi kalau ada Mariel di bawah. Tapi memang sekarang dunia Kristen terguncang. Barusan Edwin itu. Izin dulu Banyuma, ada salam hormat dari Malaysia, berasal dari keluarga besar Palopo, terus dia juga ada Bataknya begitu. Beliau masih dulu tetangga sama Banjuma dengan kantor. Beliau belum bisa disebutkan namanya. Yang mengalami insiden depan kantor Banjuma, ya dia berasal dari situ. Kayak itu aja. Sekarang beliau udah syahadat. Katolik ya? Iya, hari ini disunat. Alhamdulillah. Suatu saat dia akan naik setelah semuanya beres. Tapi opungnya orang Palopo masih di situ Banjuma, sebagai kepala. Gitu. Iya. Salam hormat banget. Karena dengan tadinya dia berangkat itu untuk ingin menjadi bos di situ, tapi seiring waktu yang mendengarkan berkat Bang Juma, saya memeluk Islam. Saya menyerah mendengarkan perdebatan ini gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu. Iya, jaraknya dari tempat duduk saya itu kurang lebih 100 meter. Yang ada bom kemarin di gereja itu kan. Tahu beliau berarti 100 meter, enggak sampai pun.
Beliau baru sampai ya nih. Kalau ada yang mualaf ngomong ke saya, dia perlunya apa, saya yang bantu. Nih, baru yang ngomong ke saya. Tapi saya seleksi dulu dong, benar apa enggak. Iya, insya Allah. Dia ingin sekali ketemu Bang Juma kalau nanti pulang. Dia ini kan calon pastor kan? Betul. S2. S2. Maaf ya Bang ya, saya nggak terlalu, maaf ya, ini hanya secara umum loh ya. Saya rasa di luar sana nggak ngerti. Beliau masih minta dirahasiakan dulu. Iya, masalahnya banyak Bang, banyak pastor, banyak calon pastor yang kemudian alhamdulillah bersyahadat. Jadi nggak usah khawatir terkait hal seperti itu, masih sifatnya umum lah. Kemarin dia ngomong ke sini begini Bang Juma. Itu kalau di surat kepalanya dipotong nggak? Saya bilang enggak, dikit doang kok. Sakit nggak? Enggak. Masih berpikir semalaman tuh nggak tidur. Alhamdulillah tadi udah katanya. Gue tanya sakit nggak? Enggak. Ya udah selesai. Ya itu yang saya kirim buktinya Bang Juma tadi siang ya saya kirim. Siap, itu dia orangnya. siap, Itu Masya dia Allah. orangnya. Oh iya, Masya Allah. Ya, ada darah luhunya juga berarti ya? Iya betul. Oke lah kalau begitu. Subhanallah. Suaranya sih menggelegar nih. Alhamdulillah. Tuh menyebut alhamdulillah aja masih. Saya ajarin tuh alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu aja dulu kalau mau sholat. Tuh suaranya tuh. Masya Allah. Ada itu yang mau naik. Iya, yang mau syahadat silakan. Mariel sudah ada di bawah. Tadi lagi nyari tadi. Udah saya bagi linknya di WA. Tadi ada pertanyaan Bang Billy. Bang Billy sambil menunggu ya. Bang Billy monitor. Ya, monitor. Ya. Tadi ada pertanyaan Oten yang agak sedikit gabrol sih. Kalau di Yudaisme itu kan bukan hanya babi yang diharamkan, termasuk cumi apa segala macam kan gitu ya. Terus ditanya ke Bang Juma, loh kenapa Islam nggak mengikuti itu? Terus Bang Juma menjawab, kita kan punya Al-Quran dan hadis. Al-Quran bukan umat Islam bukan sumbernya dari situ, itu untuk Yudaisme, Bani Israel. Terus ditanya balik, kalau Kristen itu sumber hukumnya dari mana? Mau tahu jawabannya Bang Billy? Dari mana dia bilang? Jawabannya A U U U A A A A I I U U gitu jawabannya. Iya, mau begitu. Aku terusin sebentar ya tuh pada nanya itu di bawah tuh. Jadi sekarang sembari nunggu. Jadi tadi Edwin siapa namanya? Bang Om Burhan itu panik tadi. Jadi dia tadi menampilkan video banjir mualaf. Dia ngomong ini sudah ini anggota API sama Yahudi abal-abal ini katanya. Udah terguncang. Akhirnya kitab aku lah yang dihajar sama dia, kitab tanah, kitab Talmud tuh. Pokoknya dia ambil dari buku sejarah mana sini yang dibawa gitu. Nyatanya tetap aja orang-orang Kristen di Indonesia pakai kitab LAI yang sama soret.
Itu apalagi tulisan Bang Billy apa itu Bang Billy? Banjir mualaf ada banjir kutu kasur. mualaf, Kutu kasur. kutu kasur rontok. Kutu kasur. Jadi gitu. Banyak yang kejang-kejang di situ, Ten. Oh, kejang-kejang. Udah gitu kan, barusan tadi nih saya sebenarnya nggak sengaja lagi buka Instagram, kok ada orang sujud kepada orang sampai muka ke bawah. Nggak boleh, itu gila. Kaget saya lihat orang itu. Sujud kepada Romo sampai ke bawah, sampai ke kaki. Itu siapa yang ngajarin atuh? Padahal kan ada ayatnya. Padahal ada ayatnya, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Wah, kacau itu. Jawaban Bang Billy ketika ditanya oleh Kristen, apa syahadat kamu, Bill? Kan gitu kan, kamu Yahudi. Kan Bang Billy nulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa nabiullah, kan gitu Bang Billy ya. Yoi. Ini kok belum ketemu ya sama Mariel ini. Ntar saya izin turun dulu, saya mau telepon dulu beliau ya. Iya Bang, silakan Bang. Jadi sekarang dunia kekristenan terguncang habis-habisan nih, terutama Damian. Iya, apalagi si Damian, memang debater kan. Damian tuh bikin saya susah dulu tuh. Mesti ngambil sumber sana sini, dipikirin berhari-hari, kurang aja nih orang. Si Damian. Makanya Edwin nggak ada apa-apanya, nggak bisa deh Yunani. Justru nanti kalian akan berhadapan dengan Damian. Damian menjadi saingannya nanti. Apa benar Bob Song itu udah syahadat juga ya? Informasi dari mana, Bang Andi? Beredar katanya udah apa belum ya? Tadi sih WA gua dia ajak ketemu besok. Bang Bob. Iya. Sekarang incarannya Kristen tuh Adriansa supaya murtad. Kan Damian udah tumbang tuh, kekuatan Damian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini katanya sudah bikin permintaan Bang Kak. Mariel sudah ada di bawah, tolong di ini lagi Mariel. Diulang lagi untuk ini Mariel. Belum, nggak ada Mariel. Belum ada ya. Jaisam, geser udah lepas. Mariel. Coba pasti nama akunnya apa, akun TikTok ya? Ini nih, nanti saya screenshot ya. Gitu. Minta apa? Mariel. Aduh, sedih gitu. Oh, Mariel 77 nama akunnya. Mariel 77. Iya, Mariel 77 Bang. Nggak ada di multi, nggak ada. Tolong moderator sambil di ini ya, dipantengin. Coba saya hapus dulu yang minta naik ini. Mariel, kalau masih di bawah silakan minta multi dulu. Tapi sudah dia katanya sudah ada di bawah. Dipencet yang tanda panah Mariel, dipencet tanda panah, ada tuh permintaan dipencet. Belum ada. Belum ada ya? Belum. Banyu Mak. Halo. Ntar dulu. Iya Kanda. Ya ini mau menyalami kita nih, silakan Bang.
Mau bilang apa sih dia buang karaing. Iya. Bang Zuma. Halo. Siap. Ya, halo Bang. Halo brother. How are you? I am fine, thank you. Hai, baik ya. Masya Allah. Makasih sudah membuka hati saya. Makasih karena telah Nangis dia banyak kalau dengar Bang Juma, nangis dia. Alhamdulillah. Makasih Bang Andi, makasih Bang Zuma telah buka hati saya. Alhamdulillah Bang. Masya Itulah, Allah. gua tahu banyaknya Ustadz, banyaknya bertahun-tahun saya cari Ustadz dengar ceramah dan sebagainya, tapi nggak tahu karena hanya sekadar ABC, hanya sekadar dengar Bang Zuma punya bicara berapa bulan lalu itu, terbuka hati saya untuk memikir, ya siapa ya yang datang ketemu Paulus. Makanya saya mikir terus, karena banyak di sini di katedral orang kerasukan, orang apa, semua bohong itu. Saya tahu itu dari dulu, saya sudah tahu. Tapi nggak tahu, tidak terbuka hati saya. Hingga Bang Zuma itu nggak tahu Bang Zuma dengan siapa debat itu. Tapi ada Bang Andi. Kemudian Bang Andi bilang, siapa yang dulu? Maria atau anaknya? Jadi saya terpikir, ya betul juga. Kemudian saya scroll lihat Bang Zuma, Sugi apa itu? Sugi. Lepas itu ada debat ilmiah, lepas itu kan suruh dosen apa itu? Kan waktu itu sudah suruh ganti-ganti itu. Mau dapat kunci biru waktu itu, Bang Andi bilang kan? Iya. Itu terbuka hati saya itu. Jadi saya scroll semua ada. Tiap kali saya buka ABC. Lepas itu Bang Zuma juga sama, continue dengan ceritanya Paulus ketemu siapa. Ini bukan Yesus yang sebenarnya. Kemudian ya kenapa saya tidak baca itu? Padahal baca banyak kali, saya baca bahwa memang Paulus. Tapi Anda calon pastor loh, kok bisa? Itulah, ini yang masalah saya yang berat. Udah jangan diceritain dulu di sini, nanti ketahuan. Oke? Cukup ya. Ya, jangan di forum, karena ada banyak keluarga saya, ada juga banyak orang yang staf katedral. Udah banyak, nanti ketahuan. Tunggu, saya mute dulu. Tolong yang Islam jangan minta naik ya teman-teman. Waduh. Moderator tolong di del teman-teman. Kecuali William, siapa Bang Ipul? Sudah Bang Ipul. Bang Ipul. Mariel bang. Nanti saya nomor kontaknya nanti saya DM ke Bang Andi ya. Saya izin follow dulu. Sembari menunggu nih, saya mau nanya nih teman-teman Muslim, kalau seorang ulama besar itu boleh nggak disujudin? Nah ini dia. Ya nggak boleh lah. Ini orangnya ya. Ini ya, Bang Debul. Ini ya. Ini orangnya ya. Ini ya, Bang Debul. Ini ya. Halo, assalamualaikum semua. Selamat malam. Sama. Itu Barini. Kemeki. Barini ya, Milo. Hah? Barini kecil. Iya. Dia makitoro. Waktu Tabarini. Zona Torojo Jalan Anggrek. Oh, iya, mantap sekali. Apa yang melatar belakangi kok bisa mau pindah Islam? Maaf ya Bang Zuma. Siap. Minta maaf sekali lagi kalau saya bicara kayak agak kasar kan bapak saya Muslim kan. Mama saya Kristen. Dari kecil sampai saat ini saya masih ada. Saya ikut sama mama, tapi bapak yang bilang terserah kau mau ikut yang mana. Kan ada kakak saya ikut Muslim. Nah, ada
Kalau Muslim cuman berapa orang? Saya cuman 2 orang saja ikut yang Kristen. Iya. Aku Kristen Protestan bang. Kapan terakhir ke gereja? Aku gereja terakhir minggu ini terakhir. Apa isi khotbahnya pendeta? Kalau boleh tahu. Khotbahnya cuman apa ini tentang sekitar apa nih perpuluhan dengan pembangunan. Perpuluhan. Perpuluhan dan pembangunan. Kan di gereja pembangunan ada gereja kan 10% dari gaji kita. Kalau gaji 1 juta ya minimal 100.000 lebih lah. Astaga, kejahatan agama itu. Kejahatan terselubung itu, karena itu hanya persembahan untuk Bani Lewi. Iya bang. Pendetanya orang mana? Dari suku mana dia? Suku Lewi atau suku Cadang? Dia orang mana? Manado, Madurang. Oh, Manado. Oh, Manado. Iya. Manadoi. Manadoi. Terus yang melatar belakangi mau masuk Islam mungkin dari aspek ajaran barangkali atau apa sampai ninggalkan tadinya apa? Protestan ya? Saya Protestan bang. Gereja Protestan. Kalau kenapa saya mau sih, tinggalkan? Aku mau lebih apa bahasa halus itu, saya mau lebih dekat lagi agama baru untuk belajar lebih giat lagi. Iya. Meninggalkan agama yang lama. Kenapa ditinggalkan agamanya? Karena masalahnya tentang apa ini ya bang, tentang uang lah, tentang bangkrut umat itu. Kalau kita di gereja itu cuman kalau kita bawa uang minimal lah 20.000 atau ya minimal lah 50.000 persembahan kan berapa kan 10 2 kali persembahan 3 kali persembahan 30 mana minta maaf ya bang dah bang ojek aduh pusing kepala lagi. Karena masuk bayar pulang bayar. Iya kalau bang ojek enak, kalau gojek ya mahal sini. Iya. Sudah berkeluarga? Kalau saya bang belum, masih cari jodoh yang saya dengan yang Muslim. Ada sih teman saya di apa nih bang, di teman kerja saya dia Muslim. Oh iya, KTP-nya Anda sudah ada sama saya. Masya Allah. Sudah di Bang John sama Bang Ipul. Iya. Berarti saudara Markus ini banyak belajar sama saudara kita Beleng-Beleng ya. Iya, sama Bang Ipul. Hampir setahun saya bang. Kalau Bang John, kalau Bang Ipul 2 mingguan lah. Masya Allah. Saudara Markus lahir Palopo 92. Iya. Agama Kristen. Belum punya istri. Masih muda itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang sebelumnya nanti kalau misalkan ada Bang John Beleng-Beleng mohon dinaikkan ganti saya nanti Bang Mariel. Barangkali Bang Mariel bisa di-share ke Bang John Beleng-Beleng karena beliau ini harus karena memang binaan beliau ini Bang Mariel ini mohon untuk dinaikin Bang host ataupun Bang moderator juga. Iya, karena ini HP-ku saya tidak terbagikan, bagaimana caranya bagikan ini? Bang John barangkali ada di bawah, biar saya yang turun di bawah, nanti gantian aja kita. Ya, silakan Bang John. Minta permintaan
multi aja dulu. Masya Allah. Aku yang dibawa gantian, nggak apa-apa dia yang naik. Banyak sekali orang yang mu'alaf ya. Subhanallah. Bang Hendi jangan, Bang Hendi. Bang Hendi kan tim api juga. Bang Mariel sudah bisa open cam, Bang? Sudah, Pak. Ada juga. Sudah. Silakan. Nah, open cam, Bang. Saya undang itu. Sudah. Terima Bang Mariel. Allahu Akbar, ganteng juga ternyata. Mundur dikit Bang, Kenapa ini? Mundur dikit yang bener, ambil gambarnya. Lagi yang benar. Mundur dikit. Gimana Pak Deh cara nyenternya nih? Belum. Tunggu. Magaduka Maduka. Maga gesamune kunte. Udah diam tangannya, Bang. Diam tangannya, dia mau diambil gambarnya. Ya, susim itu. Aduh, sini teh. Ya, susim itu. Ya. Melo mau. Wih. Waduh, matanya tertutup lagi. Ya, tinggal dibikin aja lagi Bang Hendi. Udah, nanti kita melekkan matanya. Kita lebarin. Udah. Apa ramusanga? Tandai misalnya mulai. Tandai solana. Si ulah minta tahu, Amadu kami tahu ah. Kan dia bobo sulapekan le. Torok akan ke batitong. Mungkin asang gitu ya? Iya. Ogi. Aku Ogi Toraya. Toroko Toraja aku. Iya. Siapa nama aslinya kah? Saya Markus Baka. Markus Baka. Markus berapa? Ayat berapa? Markus 2 ayat. Dijawab pula lagi. Masya Allah. Ini anak ini Markus 3 nomor 21 katanya. Jadi langsung kita ini ya. Atau ada yang kita tunggu? Saudara John Beleng-Beleng mau ditungguin atau gimana? Tunggu dulu beliau. Kita hargai beliau yang apa kan? Beliau yang didik kita hargai beliau biar menjadi saksi beliau. Anak angkatnya berarti Bang John ini. Iya. Barangkali Bang John sudah ada di bawah. Ini udah calon ustadz nih kalau pakai peci nih kayaknya nih. Tinggal dipondokkan 10 tahun jadi ustadz nih. Jangan 10 tahun Bang. Mudah-mudahan ini bulan jadi dakwah bulan Ramadan. Amin. Amin. Memang beliau ini Bang ketika ini sudah beberapa kali ya untuk mau bersahadat, tapi mungkin waktu dan ininya belum ini ya. Nah ini Bang John. Saya ikuti dulu Bang John. Saya ikuti ya Bang John ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, salam kenal Bang John. Namanya kenapa Beleng-Beleng Bang? Ini untuk Oten Bang. Allahu Akbar. Ya monggo dipersilakan Bang Zuma atau Bang Suki Ustaz Tata. Bang Yon di mana? Orang mana Bang? Jawa Timur Bang. Oh Jawa Timur. Wong Jawa toh. Ya selamat kita bergabung ya Bang ya. Insya Allah kami kalau udah gini ya sukses untuk Anda. Terus berdakwah terus karena Anda mendidik saudara kita ini, beliau bisa memeluk Islam. Masya Allah, amal jariah buat Abang John. Masya Allah. Ini karena berkatnya Bang John. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau setiap muslim satu orang muslim di Indonesia bisa memualafkan satu orang, habis Oten. Habis. Nggak cukup lah. Iya. Ya sudah, kita langsung syahadat dulu ya. Tafadhol.
Oke, Masya Allah. Mohon izin sahabat-sahabat yang lain, saya bimbing beliau untuk mengucapkan syahadatain. Ikuti saya, Saudara Markus. Ikuti ya, boleh ya. Ikhlas karena Allah, tak ada paksaan. Angkat telunjuknya yang kanan, menunjukkan simbol tauhid. Satu Tuhan. Ya, Masya Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Dan Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi dan Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. La ilaha. 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 Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Was'adu. Wa asyhadu. Was'ad. Wa ash. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Jadi Saudara Markus, alhamdulillah bulan suci Ramadan beberapa hari ke depan Anda sudah bisa ikut bersama dengan kami berpuasa, kemudian sholat berjamaah di masjid. Ya tentu ya itu sebagai gambaran kalau adik ini sudah menjadi muslim yang taat. Nanti kalau saya balik ke Palopo, si tamu kile Manila aku kan di apa sana tuh kan di tania ya kapurun du kasih si sola durian. Kan di dangi. Dangi. Cocok. Iya. Cocok. Sola pacok. Nah, si sola pacok. Kan dulu kan kau pacok. Pandai. Pacok apa? Maras gitu. Oh. Pacok bete. Pacok bete kusang aku pacok bayi. Inilah siaran TVRI Makassar. Dange kan di Dangke. Allahu Akbar. Masya Allah. Satu lagi Aki. Iya, ikuti saya selanjutnya. Dan aku bersaksi. Bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah ya Rob. Inilah Bang John, momen yang seperti ini yang kita tunggu dari kemarin ya kan. Alhamdulillah untuk di malam hari ini beliau berucap 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Gimana ininya biji pelernya udah dipotong belum? Sudah Bang, alhamdulillah dia sudah Bang. Sudah Bang Suma dari bapak yang suruh. Oh ya syukur alhamdulillah. Karena bapak dia ini muslim, mama oten Bang. Iya. Berarti bijinya tinggal 1 ya? Itu ada rencana ada rencana disunat 2 kali? Tidak ada Bang. 1 kali aja. 1 kali aja. Ya sudah didoakan Nahi. Doakan sahabat kita ini, Masya Allah. Karena tidak ada nama Bang Suma.
Kata Ya. siapa itu Bang Sini bilang Bang John, namanya siapa lagi Bang John untuk saya? Muhammad Bang John. Adrian. Muhammad Adrian dikasih Markus enggak? Ya, Dikasih kata Markus Markus atau jangan enggak? dihilangkan, itu pemberian dari orang tua. Iya, Muhammad Adrian Markus. Mantap. Mantap. Itu sumber yang bidadari cantik. Bidadari cantik. Masya Allah. Ya udah ya, Luar saudaraku biasa. sekalian, kita doakan semoga kemualafan Anda ini membawa berkah untuk Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Amin, wa ala amin. alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa antim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tadi kamu sih ya, yang dimana perdebatan ini seru. Memang sepanjang live itu luar biasa ya, naik turun nih pendeta-pendeta itu. Nah, ujung dari akhir perdebatan ini ya, datang seorang pemuda yang dimana pemuda ini akhirnya memeluk Islam ya, seorang Kristen masuk Islam. Nah, banyak sekali orang Kristen ini, anak-anak muda ya, dari yang sudah dewasa maupun yang masih muda, banyak dari kalangan Kristen ini pada akhirnya masuk Islam karena menonton perdebatan demi perdebatan yang dilakukan oleh para pendapat Muslim. Nah, namun yang menjadi lucunya tuh ya, tidak ada satupun umat Islam yang murtad menjadi seorang Kristen. Tidak ada. Kalaupun ada ya itu mungkin orang yang terpepet ya, yang namun pada akhirnya masuk Islam lagi gitu. Jadi mereka ini hanya di prank-prank saja. Bahkan terdengar sayu ya, artinya istri Saifuddin pun balik ke Islam. Padahal dia Kristen sih sebenarnya, bukan murtadin juga, tapi seorang Kristen, memang benar-benar seorang Kristen ya. Dia orang Tionghoa, Chinese, dan dia adalah seorang Kristen kalau bini Saifuddin Ibrahim. Dan itu kabarnya dia pun sudah memeluk Islam saat ini. Nah, terus bagaimana bom CS ya, yang penginjilan ngotot itu menghujat, mencaci, memaki umat Islam, mencaci baginda Nabi ya, nabinya umat Islam, menista Allah, menghina agama Islam, yang padahal tidak membuahkan apa-apa gitu, tidak membuahkan hasil apa-apa. Tidak ada satupun dari umat Islam itu yang murtad oleh karenanya, kan itu ya. Jadi mereka hanya capek-capek wih-wih aja. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.